Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya coba membuat tutorial bagaimana cara membuat kelas online dengan Google Classroom atau ruang kelas Google. Oke, yang perlu dipahami bahwa di Google Classroom ini kita diwajibkan memiliki akun Google. Oke, kita mulai saja. Seperti ini, kita login dengan menggunakan email kita. Oke, masukkan kata sandi, pastikan emailnya dan sandinya itu benar. Kemudian untuk tahapan pertama, kita akan diarahkan seperti ini, buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Jadi, bagi guru, maka dia akan membuat kelas. Sedangkan bagi peserta didik, dia akan bergabung dengan kelas. Tentunya di menu yang ini. Plus yang ini, klik. Oke. Pertama, kita coba dengan membuat kelas baru. Oke. Lanjut saja. Menu kelasnya, misalkan saya beri nama kelas 7A. Oke. Pelajaran misalkan IPA. Oke, klik buat. Oke, sambil menunggu. Jadi pastikan jaringan internet stabil. Jadi akan muncul seperti ini tampilan untuk kelas pertama. Bagaimana misalkan gurunya memiliki beberapa kelas. Jadi tinggal masuk di menu ini, yang 3 ini. 3, kemudian pilih kelas. Kemudian klik tambah untuk membuat kelas baru. Oke, saya tambah. Centang lagi, kemudian lanjutkan. Saya buat kelas 7B. Seperti ini. Ini bebas. Kemudian klik buat. Oke, seperti ini. Ini untuk 2 kelas. Misalkan saya buat sebagai contoh saja 3 kelas ya. Kelas satunya lagi itu adalah saya mau buat kelas 7 kelas 8 lah. Kelas 8. Mata pelajaran yang diajarkan itu mata pelajaran apa? Oke, saya buat. Oke. Inilah menu yang tampil di setiap kelas. Jadi Bapak dan Ibu sebagai guru misalkan itu ketika membuat kelas seperti ini, kita akan ditampilkan dengan tampilan seperti ini, forum, tugas kelas, anggota. Anggota ini adalah siswa, bisa juga menambahkan guru menu ini. Kemudian nilai itu adalah daftar nilai yang telah kita berikan kepada peserta didik kita. Oke. Jadi untuk tahapan awal membuat kelas sudah seperti ini. Bagaimana misalkan mengganti tema dari kelas kita. Jadi ini mudah saja, tinggal pilih tema seperti ini. Kemudian mencari, misalkan ini, menyesuaikan saja dengan tema yang Bapak Ibu mau buat. Misalkan saya buat yang ini. Kemudian pilih tema kelas. Oke. Selanjutnya, kalau yang lain untuk melihat kelas-kelas yang lain seperti ini, mau ganti juga sama. Seperti itu. Oke, tahapan pertama kita sudah selesai ya, membuat kelas. Bagaimana cara mengundang peserta didik kita untuk bergabung di kelas kita. Misalkan saya ingin membuat kelas ini, kemudian dia mau mengundang siswa. Jadi caranya mudah. Yang pertama dengan cara membagikan kode kelas yang disebut dengan kode kelas yang ini. Untuk memperbesar tinggal klik ini untuk menampilkan. Tinggal ini di copy dan ini diserahkan ke siswa. Silakan sampaikan ke siswa untuk gabung kelas dan memasukkan kode kelas ini. Saya beri contoh, misalkan
Ini siswanya. Ini adalah kelas akun siswa. Bagaimana cara siswa untuk bergabung di kelas yang dibuat tadi? Caranya sama. Klik tanda tambah seperti ini. Tapi dia bukan buat kelas, tapi dia mengklik gabung ke kelas. Ya, tinggal memasukkan kode kelas yang tadi. Seperti ini, gabung kelas. Ya, ketika telah bergabung dengan kelasnya, maka secara otomatis dia akan muncul tampilan kelasnya seperti ini. Saya lihatkan, ini adalah akun guru. Seperti ini, kelas 7A. Untuk melihat bahwa sudah ada siswanya di sini atau belum, tinggal kita lihat di sini sudah ada. Ya, ini adalah kelas siswanya. Jadi untuk menambahkan, cara yang kedua adalah dengan cara menambahkan siswa di menu ini. Undang siswa, kemudian masukkan emailnya, kemudian undang. Jadi nanti akan masuk notifikasi ke email peserta didik kita. Oke, menambah guru. Misalkan kelas ini bukan hanya untuk pembelajaran satu mata pelajaran, tapi beberapa mata pelajaran. Tinggal kita mengundang pengajar di sini, masukkan emailnya, nanti pengajarnya tinggal mengklik email yang telah diberikan undangan itu. Oke, selanjutnya ini saya ulang, menu kelas. Ini untuk menampilkan kelasnya dan jumlah siswa. Jadi ini sudah ada satu siswa yang masuk seperti ini. Bagaimana cara mengelola kelas ini? Itu mudah saja. Misalkan saya ingin membagikan di kelas, di satu kelas saja seperti ini, kelas 7A, adik-adik. Oke, kemudian saya posting. Nanti di siswa itu akan masuk notifikasi di email atau di kelas ketika mereka membuka classroom-nya. Saya reload seperti ini. Ya, ini adalah notifikasi yang masuk. Ada berita terbaru di beranda peserta didik. Adik-adik, silakan informasikan ke teman-temannya untuk bergabung di kelas. Misalkan siswanya membalas, "Baik, Pak." Seperti ini. Ya, itu juga akan masuk di akun guru. Akan ada notifikasi bahwa ada komentar di postingan kita. Seperti ini. Ya, baik, Pak. Ini adalah komentar yang dibuat oleh siswa tadi. Oke, selanjutnya bagaimana cara membagikan informasi pengumuman kepada semua kelas tanpa harus masuk satu-satu kelas. Ini mudah saja. Misalkan saya buat seperti ini, pengumuman informasi ulangan harian akan diinfokan akan dilakukan pada tanggal 10 April. Misalkan seperti ini, pukul 9.00. Ya. Pastikan siswa telah mendapatkan informasi ini. Ya, seperti itu. Bagaimana notifikasinya masuk di semua kelas? Ini mudah. Ini ada informasi untuk kelas berapa. Tinggal kita centang semua kelas seperti ini. Kemudian kita posting. Oke. Silakan dilihat. Di semua kelas itu akan mendapatkan notifikasi seperti itu. Informasi pengumuman. Ya. Ini. Setuju video seperti itu. Dan di notifikasi siswa pun akan seperti itu. Dan ini. Saya reload saja. Nah, ini adalah notifikasi baru masuk dari guru yang disampaikan kepada semua kelas.
Jadi semua siswa akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke tahapan pemberian tugas. Jadi ini mudah saja cara memberikan tugas kelas. Itu kita masuk di menu tugas kelas. Informasinya juga bisa kita sampaikan lewat pengumuman di beranda atau langsung di sini. Kita buat tugasnya. Sini ada beberapa yang disediakan. Pertama tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan dan topik. Namun di tutorial kali ini saya coba untuk memberikan tutorial untuk membuat tugas. Oke, kita buat saja tugas seperti ini. Tugasnya misalkan, rubrik ini kita akan diarahkan seperti ini. Kemudian judul misalkan pencegahan wabah ya yang lagi heboh sekarang seperti ini. Kemudian petunjuk pengerjaan. Ya, misalkan seperti ini. Petunjuk dari pengerjaan tugasnya. Adik-adik silakan mencari informasi terkait wabah COVID-19 virus corona. Bacalah dan pahami terkait informasi tersebut. Dan lain sebagainya silakan ditambahkan sendiri. Kemudian ini belum sampai di sini, belum selesai. Tinggal kita pilih. Tugas ini misalkan kita buat di kelas yang kita ajarkan 2 kelas. Bisa membuat tugas ini untuk beberapa kelas atau khusus 1 kelas saja. Misalkan saya buat untuk 2 kelas. Misalkan 7A dan 7B seperti ini. Kemudian poinnya ini 100 ya. Saya beri ada pilihan di sini. Atau tidak dinilai. Tidak dinilai artinya nanti gurunya akan menginformasikan berapa nilainya. Atau saya buat seperti ini. Batasan waktu. Batasan waktu ini kita memberi batasan tugas ini bisa diakses dan dikumpulkan kapan. Misalkan saya beri waktu 1, 2, 3, 4 hari ya, sampai hari Senin. Kemudian jamnya misalkan ya jam 12 malam. Ya, kurang 1 menit. Kemudian topik. Tinggal buat topik poster COVID-19. Oke. Rubrik bisa dilewatkan. Kemudian tugas ini bisa kita buat sebagai simpan sebagai draft atau konsep, kita hapus dan lain sebagainya. Oke. Misalkan saya berikan tugas. Nah, inilah tugas itu. Sudah jadi tugasnya, tinggal siswanya itu akan membuka nanti ada notifikasi masuk sebagai tugas. Jadi untuk informasinya tinggal diklik saja seperti ini. Ini tugasnya. Jadi menu ini belum diserahkan. Oke. Misalkan seperti ini. Informasi tadi telah masuk ya, anggap sudah masuk di kelas siswa tadi, kelas 7A. Jadi ini sudah ada tugasnya. Tugasnya siswa tinggal mengklik saja tugas kelasnya, itu dia akan diarahkan ke sini. Jadi ini informasinya dan ini adalah judul dari tugasnya. Informasi ini siswanya baik seperti ini mengirim. Kemudian kalau siswanya sudah mendapatkan tugas, misalkan mencari ya poster, membuat poster, misalkan posternya sudah ada, tinggal dibuat seperti ini. Cara menjawabnya mudah, tambah atau buat seperti ini. Klik. Saya mau mengupload dokumen dari poster, misalkan di Word dan sebagainya, atau saya mau ambil dari bentuk file atau gambar. Ini mudah saja semuanya. Saya ambil contoh file seperti ini. Bisa menguploadnya, pilih file dari perangkat, tinggal mencari, atau dengan cara menarik file tugas tadi. Ini mencarikan di mana tugas yang telah dibuat oleh siswa. Misalkan saya ambil internet dulu. Tugasnya COVID-19. Seperti ini.
cari yang ini, misalkan saya cari pendek saja. Kemudian ini saya tarik kelas, ya seperti ini, saya tarik, kemudian masukkan di sini, seret di sini, copy, oke, kemudian upload. Oke, ini sambil menunggu saja, ini biasanya cepat ya, tergantung jaringan. Kemudian bisa, saya mau serahkan, ini Pak tugas saya. Oke, saya kirim, kemudian saya serahkan. Oke. Nanti notifikasi juga akan masuk di akun guru. Jadi gurunya tinggal membuka saja. Ya seperti ini. Jadi gurunya tinggal membuka saja, itu sudah masuk notifikasi postingan seperti ini. Tugasnya tinggal guru menilai. Namun sebelum menilai dia akan harus memeriksa tentunya. Memeriksa tugas ini apakah sudah sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh guru atau tidak. Oke, ini sudah. Berarti gurunya tinggal memasukkan. Oke, jika sudah dibuat seperti ini, sudah dilihat, perhatikan baik-baik, bisa ini di-download oleh guru, kemudian diserahkan nilainya, misalkan saya baru nilai 100. Seperti ini, nomor komentar, mantap, misalkan seperti ini, kemudian saya posting, dan selanjutnya tugas ini saya kembalikan ke siswa. Jadi siswa nanti tinggal melihat, oh dia telah mendapatkan nilai dari guru atau belum. Oke, ini sudah, saya download kembali, itu notifikasinya di peserta didik kita itu akan masuk seperti ini. Jadi di siswa itu akan masuk notifikasi bahwa dia telah dinilai oleh gurunya atau belum. Oke, seperti ini. Oke, ini adalah tugas yang telah diselesaikan oleh siswa dan ini adalah nilai. Jadi guru sudah memberikan nilai ke siswa, mengembalikan juga tugasnya. Tinggal bagaimana guru memberikan tugas selanjutnya atau memberikan materi-materi. Misalkan ini menu-menunya, silakan dicek-cek saja menu-menu semua yang ada di sini. Bagaimana mengelola kelas itu, untuk tutorial-tutorial yang lain itu banyak, tinggal dicari-cari saja di internet. Itu mudah. Misalkan yang tadi 7A nilai, ini akan menjadi arsip guru itu sendiri. Dan nanti guru tidak kerepotan lagi nilainya si A, si B, berapa. Oke. Inilah sedikit tutorial bagaimana mengelola kelas di Google Classroom. Demikian tutorial ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.